Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat pagi juga kepada Ibu Yuli bersama anak yang sekian lama baru datang. Saya senang sekali. Ya, puji Tuhan. Ya, kita juga doakan pemain musik kita karena Yefta dari tadi malam katanya jam 10 dia kena demam, ya, dan sepanjang kami habis beston tadi itu dia tidur sampai kita mau ibadah. Saya bangunkan, saya bujuk-bujuk, ayolah main musik sebentar saja, nanti datang lagi baring kalau ini, ya. Jadi itulah saudara, pekerjaan kuasa kegelapan tidak senang ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi puji Tuhan dia sudah bisa tahan duduk sampai ya kita masuk dengan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita segera membuka firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 8, ayat 7 dan ayat 8. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama versi Bode, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Firman Tuhan berbunyi demikian: nasihat kepada sidang jemaat Philadelphia, nasihat berkasih-kasihan dengan saudara. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Philadelphia seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang kudus dan yang benar, yang memegang anak kunci Daud, yang membuka dan tiada seorang pun dapat menutup, dan yang menutup tiada dapat seorang pun membuka. Aku tahu segala perbuatanmu. Tengoklah, aku sudah menghadapkan padamu pintu terbuka yang seorang pun tiada dapat menutupnya. Karena meskipun kuasamu sedikit, tetapi engkau sudah menurut perkataanku dengan tiada menyangkal namaku. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam terjemahan baru. Wahyu 3 ayat 7 dan ayat 8, firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Iya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang kita baru baca adalah merupakan nasihat Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Philadelphia. Kalau kita memperhatikan saudara, 7 sidang jemaatnya ada di Asia. Satu-satunya jemaat yang setia sampai langkah terakhir, bahkan tidak terpengaruh dengan pengajaran yang salah, yaitu sidang jemaat Philadelphia. Bahkan kalau kita memperhatikan saudara, kata daripada Philadelphia ini mengandung rahasia yang sangat besar, yaitu Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Nah, untuk itu saya selalu menghimbau kepada jemaat supaya kita saling berkasih-kasihan satu dengan yang lain. Ya, tentu kasih yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah dimulai dari yaitu rumah tangga kita. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dalam keluarga, dan tentunya di dalam jemaat seperti ini. Karena kita ini adalah saudara dalam Tuhan. Baru di luar sana, ya. Menjadi tanda tanya saudara kalau kita mengasihi orang di luar sana, tapi kita tidak mengasihi daripada di dalam rumah kita sendiri. Menjadi tanda tanya kalau kita mengasihi orang di luar sana, tetapi sesama jemaat kita tidak mengasihi.
Karena saudara, kita memperhatikan di sini bahwa Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Dan saudara, ayat yang kita baca tadi jelas mengatakan bahwa Tuhan membuka pintu bagimu dan tidak ada seorang pun menutup. Dan kalau Tuhan menutup, tidak ada seorang pun bisa membuka. Kenapa jemaat Philadelphia seakan-akan diprioritaskan? Saudara baca bagian terakhir daripada ayat 8, di mana dikatakan bahwa mereka tidak menyangkal namaku. Artinya bahwa jemaat ini tetap setia dimanapun dia berada, apapun keadaannya, apapun situasinya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu yang dimaksud saudara. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan belajar dari satu tema. Saya kasih tema firman Tuhan pada hari ini, di mana ada doa, di situ terbuka jalan. Saya percaya saudara bahwa setiap orang pasti punya persoalan atau pergumulan yang berbeda-beda. Bahkan terkadang persoalan yang kita alami seakan-akan tidak ada jalan keluar. Itu sudah pasti. Bahkan tidak sedikit manusia yang kita lihat ketika diperhadapkan dengan masalah atau diperhadapkan dengan jalan tertutup atau jalan buntu, maka terkadang mereka mengambil jalan pintas. Entah itu lari kepada narkoba, lari kepada minuman keras, lari kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita memperhatikan saudara bahwa tidak sedikit manusia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri oleh karena tidak bisa keluar dari jalan buntu tersebut. Dan tentu saja bahwa ini adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa ayat firman Tuhan yang kita baca tadi jelas sekali bahwa Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita. Tetapi dengan cara bagaimana? Ya. Sebagaimana tema kita pada hari ini bahwa kalau kita mau supaya ada pintu terbuka, kalau kita mau supaya ada jalan terbuka, maka pastilah kita ada doa di situ, ya. Karena di mana ada doa di situ terbuka jalan. Di mana ada doa di situ ada jalan. Dengan kata lain, bahwa di mana tidak ada doa di situ jalan tertutup. Itu sudah pasti. Ya. Nah, untuk itu saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang kita bisa lihat. Tidak usah kita melihat contoh yang lain, ya. Saudara, walaupun saya dan saudara mengalami yaitu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi yang paling bisa memberikan kita dorongan saudara, kekuatan iman adalah ketika kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka bisa keluar dari setiap masalah, atau bagaimana mereka bisa yaitu keluar dari jalan buntu yang diperhadapkan kepadanya. Pertama, saya bagi 5 bagian tema pada hari ini. Yang pertama yaitu Yusuf. Yusuf di penjara. Ya, kalau kita melihat di dalam Kejadian dulu, baca Kejadian pasal 39 ayat 21 dan 23. Kejadian pasal 39 ayat 21 dan 23. Ya, silakan dibaca. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi disertai Tuhan akan Yusuf, dan ditunjukkannya kasihnya akan dia, dan diadakannya bahwa Yusuf mendapat kasihan daripada penghulu penjara itu. 22. Maka oleh penghulu penjara itu diserahkan segala orang yang terpenjara itu ke tangan Yusuf, maka barang sesuatu yang diperbuat oleh mereka itu, yaitu diperbuat oleh Yusuf pun. Maka oleh penghulu penjara tiada dibuang-buang mata akan barang perkara yang dibawa tangan Yusuf, sebab disertai Tuhan akan dia, dan barang yang dibuatnya itu pun diuntungkan Tuhan adanya. Iya, dari dalam penjara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Yusuf.
Kalau saudara kita berpikir secara logika, saudara, Tuhan itu kenapa bisa seperti itu? Ya, biasanya kalau kita berbicara kasih Tuhan yang enak-enak, tapi ini kok di penjara. Dia menunjukkan kasihnya kepada Yusuf di dalam penjara. Itu ayat 21. Ya. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa di dalam penjara Yusuf tidak meninggalkan yaitu doa. Ya. Ketika Yusuf di penjara, dia tidak meninggalkan doa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuka jalan keluar dari penjara. Saya percaya kalau Yusuf tidak berdoa di penjara, maka saya yakin tidak ada jalan keluar. Tetapi karena dia tidak meninggalkan doa, maka dikatakan di dalam yaitu pasal 29 ayat 41, coba apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Kejadian 39 ayat 41. Kejadian 39 ayat 41. Ya, coba dalam Kejadian pasal 41 ayat 42. Ayat 39 mulai aja. Kejadian 41 ayat yang ke-39. Lalu titah Firaun kepada Yusuf, sedang dinyatakan Allah akan dikau segala perkara ini, maka tiadalah seorang jua pun yang budiman dan bijaksana seperti engkau. Tak dapat tiada engkau kujadikan penghulu dalam istanaku, maka segala rakyatku akan menurut perintahmu. Hanya tatkala ini saja aku akan lebih daripada engkau. Ayat 41. Dan lagi titah Firaun kepada Yusuf, bahwasanya aku mengangkat akan dikau menjadi penghulu dalam seluruh benua Mesir. Maka Firaun pun mencabut cincin daripada tangannya, dikenakannya pada tangan Yusuf, serta disuruhnya akan dia berpakaikan kain kasa yang halus, serta dihiasinya lehernya dengan suatu rantai emas. Terus Lalu dinaikkannya lah ke atas rata pangkat yang kedua yang ada baginya. Maka orang pun berseru-serulah di hadapannya, bertelutlah kamu. Demikianlah diangkat Firaun akan dia menjadi pemerintah atas seluruh benua Mesir itu. iya. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 39 dan 43, di situ saudara kita memperhatikan bahwa jelas sekali di mana Yusuf keluar dari penjara. Dan sebagaimana tadi kalau kita melihat dalam yaitu pasal 39 ayat 21 bahwa Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Yusuf. Kenapa Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Yusuf? Sekali lagi karena di situ ada doa. Dia tidak meninggalkan doa atau dia tidak melupakan doa, tidak melalaikan doa. Maka saudara kita melihat di situ bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kalau kita membaca mulai daripada pasal 39 tadi sampai pasal 41 ini, saudara, di situ menceritakan bagaimana kronologis Yusuf keluar dari penjara. Ya. Bagaimana kabar daripada Yusuf ini disertai Tuhan di penjara, bagaimana sampai ke telinga daripada raja. Maka raja mengatakan bahwa suruh dia bertemu dengan saya. Dan ketika raja bertemu dengan Yusuf, maka Yusuf menyampaikan apa arti daripada yaitu mimpi yang dilihat oleh yaitu sang raja pada saat itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya bisa menceritakan itu adalah Yusuf. Dan dengan cara inilah ada pintu keluar dari penjara oleh Yusuf.
Saudara, tidak mudah kalau seandainya kita ada di posisi Yusuf pada saat itu. Apalagi saudara, Yusuf adalah orang asing. Di sana tidak ada kenalannya, di sana tidak ada saudaranya, tidak ada siapa-siapanya di sana. Yang ada adalah Tuhan yang dia punya. Tapi bagaimana Yusuf? Karena dia tidak meninggalkan doa, maka ada pintu keluar. Seandainya Yusuf tidak membangun doa di dalam penjara, pasti Yusuf akan selamanya di situ. Tetapi sekali lagi saudara, oleh karena Yusuf dia selalu membangun komunikasi sekalipun dalam keadaan tidak menyenangkan. Ya. Saudara, kalau kita berpikir Yusuf, di mana Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati, saudaranya akan tunduk kepadanya, orang tuanya akan tunduk kepadanya. Tapi saudara, kenapa dia harus melewati jalan-jalan berliku-liku yang memahitkan, yang betul-betul secara manusia tidak bisa diterima? Mulai daripada dianiaya oleh saudara-saudaranya, dijual, difitnah, tetapi Tuhan katakan di dalam penjara Tuhan menunjukkan kasih sayangnya. Untuk itu saudara, ketika kita menghadapi masalah, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Karena bisa jadi lewat masalah itu saudara akan diangkat Tuhan. Bisa jadi lewat perlakuan yang tidak baik, tidak enak itu, di situ Tuhan akan mengangkat saudara. Memang saudara, ketika kita diproses, daging kita ini sakit, memberontak, seakan-akan kita mau marah sama Tuhan, seakan-akan kita mau marah kepada orang. Tapi sekali lagi bahwa sama dengan Yusuf, di dalam penjara Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan doa. Itu kuncinya saudara. Nah, kemudian yang kedua, umat Israel diperhamba di Mesir. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 23. Coba Kejadian, Keluaran, maksud saya Keluaran pasal yang kedua ayat 23. Keluaran pasal 2 ayat 23. Ayat yang ke-23. Hatta, maka beberapa tahun kemudian setelah sudah mangkat Raja Mesir itu, maka berkeluh kesahlah orang Israel, serta berserulah mereka itu dari sebab pekerjaannya yang berat itu. Maka tangisnya sampai ke hadirat Allah. Maka didengar Allah akan pengadu mereka itu, serta ingatlah Allah akan perjanjiannya dengan Ibrahim dan dengan Ishak dan dengan Yakub. Maka ditilik Allah akan Bani Israel, serta diketahuinya lah. Iya. Jadi saudara, kita melihat pada waktu bangsa Israel diperhamba di Mesir, Alkitab mengatakan bahwa mereka berseru kepada Tuhan alias berdoa, dan Tuhan dengar. Bangsa Israel ketika di Mesir, mereka benar-benar mengalami penindasan, yaitu mereka disuruh kerja tanpa upah. Ya, saudara, ini sangat menyakitkan ini. Kita saja kalau misalnya disuruh kerja baru tidak sesuai dengan upah, pasti kita sakit hati, pasti kita tidak terima. Tapi ini bangsa Israel disuruh kerja tanpa upah, dan mereka harus ditargetkan sekian batu bata yang mereka harus buat, ya, sehingga mereka seakan-akan terpenjara saudara. Tetapi dengan kekuatan doa, maka ada jalan keluar dari sana. Kalau mereka tidak berseru kepada Tuhan, maka tentu saja mereka tidak keluar dari perhambaan di situ. Bahkan bisa jadi mereka mungkin punah di sana. Karena siapa yang mau menolong mereka? Karena pada saat itu saudara, di mana raja bersama dengan rakyat Mesir, bersama pemimpin-pemimpinnya sedang bersekongkol menghabisi bangsa Israel. Bayangkan, Alkitab mengatakan raja perintahkan kepada semua, ya, bidan-bidan, apabila orang Israel melahirkan, kalau dia laki-laki maka dia harus dibunuh, kalau perempuan dihidupi. Saudara, betapa ganasnya kepemerintahan pada saat itu. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan.
untuk itu saya selalu mengatakan kepada jemaat, menyampaikan kepada jemaat, tidak ada jalan lain ketika kita menghadapi persoalan, masalah, selain berseru kepada Tuhan. Ya, kau tahu ada yang jemaat yang mengatakan, nah itu saja doa. Ya memang itulah jalan keluarnya kalau ada masalah. Bahkan saudara, pintu berkat adalah doa. Sekalipun orang di luar sana tidak percaya, tapi kita anak-anak Tuhan yakin itu. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tiada berdoa, tiada berkat. Dan itu kami alami sebagai hamba Tuhan yang betul-betul hidup dengan kemurahan Tuhan. Kami tidak berdoa, tidak ada berkat. Kami banyak berdoa, banyak berkat. Itu betul-betul terjadi, saudara. Dan saya sendiri mengalami sebagai hamba Tuhan yang pernah mengembalakan jemaat 1,5 kakak di kampung dulu. Tapi saudara, luar biasanya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kenapa? Karena doa. Selagi kita masih bangun doa, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ya, saudara, kami hamba-hamba Tuhan sering kalau ketemu ya memberikan support satu dan yang lain, bahwa kita hamba Tuhan ini walaupun kita tidak menanam ubi, menanam padi, tapi yang penting kita tanam lutut, maka jadilah kita. Itu memang betul. Ya, kepada hamba Tuhan kami sudah alami, dan saya percaya kepada jemaat, yaitu selalu kita dengarkan selama ini, Orait Labora, ya, bekerja dan berdoa. Kalau jemaat bekerja sambil juga menanam lutut, saudara, maka saya percaya Tuhan akan beracara. Tanam, kalau orang di kampung tanam padi, tanam ubi, tanam apa saja, dan juga tanam lutut, maka saya percaya itu luar biasa. Ya, karena apapun kalau ada doa, saudara, maka pasti Tuhan akan permudah. Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti melindungi, saudara. Tuhan pasti beracara. Tidak cukup sampai di situ bangsa Israel bisa keluar dari yaitu Mesir. Pada waktu Raja Mesir melepaskan mereka, ternyata saudara, di tengah jalan mereka dihadang dengan Laut Tebrau. Saudara, pada waktu mereka sudah keluar dari Mesir, dan kita memperhatikan bahwa hati daripada Firaun berubah. Tadinya dia katakan, pergi sudah beribadah kepada Tuhanmu, keluarlah dari Mesir. Bangsa Israel keluar rame-rame. Setelah perjalanan, mereka diperhadapkan dengan Laut Tebrau, dan saudara, kita memperhatikan bahwa Alkitab mengatakan setelah mereka menoleh ke belakang, maka dari belakang itu Raja Mesir bersama dengan bala tentaranya mengejar mereka, hendak menghabisi mereka. Tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena ketika mereka maju ada Laut Tebrau di depan. Saudara, luasnya bukan seperti Sungai Mahakam. Siapa di sini yang sudah tahu Sungai Mahakam? Sudah tahu semua ya. Itu saudara, luas daripada Sungai Mahakam itu ada yang 1 kilo, ya lebarnya ada yang 700-800 ya meter. Itu dekat, itu kecil. Nah saudara, kalau kita memperhatikan saudara Laut Tebrau ini, di mana dikatakan bahwa luasnya itu atau lebarnya itu kurang lebih 355 meter. Ya. Saudara, dia lebih lebar daripada Balikpapan Samarinda. Tetapi saudara, bagaimana Tuhan bisa membela daripada bangsa Israel? Di mana Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, bertindaklah, ulurkan tongkat itu di tanganmu Musa, dan air itu yaitu terbelah dua. Ya, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 14, coba ayat 10. Keluaran pasal 14 ayat 10. Tidak apa-apa, terjemahan lama pun bisa, terjemahan baru, terjemahan lama. Keluaran 14 ayat yang ke-10.
Setelah Firaun datang hampir, serta diangkat Bani Israel matanya, dilihatnya orang Mesir mengikut dari belakang. Maka ketakutanlah mereka itu sangat. Lalu berserulah Bani Israel kepada Tuhan. Ayat 11. Serta katanya kepada Musa. Langsung ayat 15. Ayat yang ke-15. Hatta, maka firman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru kepadaku? Suruhlah Bani Israel berjalan dari sini. Ayat 16. Dan engkau ini, angkatlah tongkatmu, unjukkanlah tanganmu ke atas laut, belahlah airnya, supaya dapat Bani Israel berjalan di tengah-tengah laut di atas kekeringan itu. Iya. Jadi saudara, kita melihat di situ bahwa ketika tertutup jalan bagi bangsa Israel karena di depan ada laut, di belakang sementara musuh mendekat. Maka kita melihat di situ ayatnya yang ke-15 16, Tuhan mengatakan, "Kenapa kamu berseru-seru kepadaku? Bertindaklah." Artinya saudara, di sini ada rahasia. Jangan cuma berdoa-berdoa saja, harus ada tindakan. Itu maksudnya. Saudara, memang kita harus berdoa, tetapi juga harus ada tindakan. Kalau kita pun berdoa saja tidak ada tindakan, maka sampai kapanpun tidak akan terjadi mujizat. Sebagaimana saya selalu memberikan contoh, misalnya saudara mau kerja, saudara berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah doa puasa, mau kerja, tapi saudara tidak mau kasih masuk lamaran. Bagaimana ceritanya? Ya, kita harus bertindak, berdoa, dan tindakan kita sudah masukkan lamaran kemana-mana. Dan sudah itu kita berdoa supaya Tuhan beracara dan bisa ada panggilan seperti itu. Itu tindakan. Sama halnya kalau orang mau bangun rumah, Tuhan saya mau bangun rumah, Tuhan tolong Tuhan saya mau bangun rumah, tapi dia tidak bertindak, sampai kapanpun dia tidak akan bisa. Tapi kalau orang itu bertindak sama dengan daripada bangsa Israel, di mana Tuhan katakan bahwa tongkat itu ulurkan ke dalam air itu, dalam laut itu, maka laut itu terbelah dua. Ada tindakan. Jadi saudara, ternyata tidak cukup doa, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah kita berdoa, maka harus ada tindakan yang harus kita lakukan saudara, supaya melihat mujizat Tuhan. Ya. Dan kemudian saudara, kita memperhatikan selanjutnya, yaitu poin yang ketiga. Poin yang ketiga, umat Israel akan dimusnahkan di Babel. Kalau kita melihat di dalam kitab Ester, coba dibaca dalam kitab Ester pasal 3. Ester pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Terserah terjemahan lama, terjemahan baru, mana-mana saja. 3 ayat yang ke-8. Ester 3 ayat yang ke-8. Maka sembah Haman kepada baginda Raja Ahasiweros bahwa adalah suatu bangsa terhambur dan tercerai-berai di antara segala bangsa dalam segala negeri kerajaan Tuanku. Maka hukum bangsa itu lain daripada hukum segala bangsa, dan hukum Tuanku pun tiada diturutnya. Maka sebab itu tiada layak kepada Tuanku membiarkan mereka itu lagi dengan hidupnya. Ayat 9. Jikalau kiranya berkenan kepada Tuanku, baiklah diberi surat titah supaya mereka itu ditumpas, maka patik pun akan menimbang selaksa talenta perak kepada tangan orang yang punya pekerjaan membawa masuk dia ke dalam khazanah Tuanku. Iya. Jadi saudara, kalau kita melihat di situ cerita selanjutnya, di mana kita memperhatikan bahwa bangsa Israel diperhadapkan dengan persoalan atau diperhadapkan dengan pergumulan yang besar. Dan pergumulan ini saudara, taruhannya adalah nyawa. Kalau saudara baca selanjutnya, di mana kita melihat di situ bahwa bangsa Israel dimintakan Haman kepada raja dengan menimbang emas, perak, supaya bangsa Israel itu dihabisi, dimusnahkan, dipunahkan. Ya. Ini bukan main-main saudara. Kalau zaman dulu, kalau raja bilang musnahkan, dimusnahkan. Beda sekarang. Ya. Kalau sekarang tidak semena-mena,
mau itu presiden atau raja atau bangsa manapun mau memusnahkan daripada rakyatnya. Kalau zaman dulu ya. Nah saudara, dikatakan bahwa sudah ditimbang, yaitu perak itu saudara 10.000 talenta. Ini kalau kita hitung-hitung, kita hitung-hitung, orang bilang hitung-hitung bodoh ya, dirupiahkan itu kurang lebih 442 juta. Saudara, ya kalau uang zaman dulu, zaman seperti itu saudara, itu sudah luar biasa banyaknya. Nah, seakan-akan bahwa bangsa Israel ini sudah dibeli oleh Haman dan dia harus dimusnahkan. Tetapi saudara, kita melihat bahwa bagaimana daripada bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Kita melihat bahwa oleh karena di sana ada doa, maka ada jalan keluar dari masalah tersebut, masalah yang taruhannya adalah nyawa. Kalau kita lihat di dalam Ester, coba kita lihat di dalam Ester pasal 4 ayat 13 dan ayat 17. Ester pasal 4 ayat 13 ayat 17. Ester 4 ayat yang ke-13. Lalu disuruh oleh Mordekai memberi jawab akan Ester demikian. Janganlah pada sangka hatimu, sebab engkau di dalam istana baginda, maka engkau pun akan luput terlebih dahulu daripada segala orang Yahudi lain itu. Ayat 17. Maka pergilah Mordekai, dibuatnya seperti segala sesuatu yang dipesan oleh Ester itu kepadanya. Terus Sudah. jangan puasa, jangan makan baik malam, baik siang, itu coba ayat itu. Itu kah? Sudah baca itu? Mulai ayat yang ke-12. Maka segala ya, sudah tadi ayat 16 ya. Tidak, 13 sampai 17 saja. Ya, coba. Saya ulangi ayat yang ke-14. Karena jikalau engkau berdiam dirimu pada masa begini, niscaya akan datang juga penghiburan dan pertolongan bagi orang Yahudi daripada pihak yang lain, maka engkau akan binasa kelak serta dengan segala orang isi rumah bapamu. Entah siapa tahu kalau sebab masa ini juga engkau sudah sampai kepada kerajaan itu. Maka Ester pun menyuruh Mordekai jawab ini kepada Mordekai, pergilah engkau, himpunkanlah segala orang Yahudi yang terdapat di dalam Susan, dan berpuasalah kamu karena aku 3 hari lamanya. Jangan kamu makan atau minum, baik siang baik malam. Maka aku serta segala dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian juga, lalu aku akan masuk menghadap baginda. Jikalau ia itu melawan adat sekalipun, maka jikalau patut aku binasa, biarlah aku binasa. 17. Maka pergilah Mordekai, dibuatnya seperti segala sesuatu yang dipesan oleh Ester itu kepadanya. Iya. Jadi saudara, kalau kita melihat di situ, bangsa Israel diperhadapkan dengan persoalan yang sangat luar biasa. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat saudara, masalah yang dihadapi bangsa Israel di dalam kitab Ester ini itu bermula dari masalah sepele. Hanya 2 tokoh yang berselisih, yaitu Haman dan Mordekai. Haman ini adalah yaitu orang Agag atau orang Amalek yang memang sangat benci kepada orang Israel. Nah, sementara saudara kita melihat bahwa Mordekai adalah tokoh daripada Israel atau anak angkat daripada Ester. Nah, ketika daripada Haman itu dinaikkan jabatannya, semua orang di dalam kantor itu sujud menyembah kepada Haman. Tetapi saudara, terlihatlah satu-satunya orang tidak mau sujud menyembah kepadanya adalah Mordekai. Dan itu membuat hati daripada Mordekai, membuat hati daripada Haman panas. Tetapi saudara, kalau kita melihat keseluruhan dari dalam, yaitu kitab Ester tadi, saudara, mulai daripada ayat pasal 3 sampai pasal 4 ini, di mana kita melihat di situ bahwa Mordekai atau Haman mengatakan suatu kehinaan baginya kalau hanya membunuh Mordekai satu-satunya. Maka dia mencari jalan bagaimana caranya supaya
Mordekai dihancurkan bersama dengan sukunya, bangsanya pada saat itu. Dan ketika sampai ke orang Israel berita ini, maka kita melihat bahwa bangsa Israel menangis dengan luar biasa, berseru kepada Tuhan. Dan seruan itu sampai kepada telinga Ester yang menjadi ratu di istana Raja Ahasuerus pada saat itu. Saudara, ada doa di sana, maka mereka bisa keluar dari masalah. Kalau tidak ada doa, maka saya percaya mereka sudah punah di Babel pada saat itu. Ada doa di sana. Doanya mereka bukan main-main. Ester meminta kepada umat Israel, kepada Mordekai, supaya mereka itu puasa. Dijelaskan di sana, jangan makan, jangan minum, baik malam baik siang. Kemudian ada orang puasa Ester hanya bisa minum, tidak makan, hanya minum. Katanya itu puasa Ester, boleh makan tapi tidak minum. Atau begini, ada yang mengatakan bahwa puasa Ester itu tidak boleh makan tapi boleh minum sedikit, karena mengingat ini sudah lupa. Ya. Jadi dia harus minum sedikit, ya, supaya jangan sampai kesehatannya terganggu. Ya, seperti itulah, ya. Dan saya pernah dengar dari salah satu rektor seperti itu, ya, saudara, bahwa kalau kita puasa Ester itu supaya ginjal, ya, sudah ingat. Ginjal itu jangan rusak katanya. Jadi harus minum sedikit. Tetapi saudara, sebagaimana kalau kita melihat di dalam Ester pasal 4 tadi ayat 16, situ jelas dikatakan, pergilah, himpunkanlah semua orang Israel dan berpuasalah, jangan makan, jangan minum, baik siang baik malam. Atau beda dalam terjemahan baru, coba dibaca terjemahan baru ayat 16. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Iya, ternyata dalam terjemahan baru lebih jelas. Berpuasalah, jangan makan, jangan minum selama 3 hari 3 malam. Dan saudara, kita kepada pengantin Kristus melakukan itu, ya. Kalau di tempat di luar sana, saudara, jemaat itu rame-rame ikut itu puasa 3 hari 3 malam. Kalau ada ya pergumulan tertentu. Nah, kalau kita di kamar pengantin ini, di Gesba ini, saudara, sebenarnya itu puasanya sekali setahun, ya. Ya, seperti yang saya lakukan di sini, yaitu tanggal 1 puasa 3 hari 3 malam, ya. Itu saya buat sekali setahun. Kalau dulu saya buat 2 kali setahun, ya, dulu. Tapi mengingat karena ya fisik semakin menurun, jadi saya berdoa sama Tuhan, sampai kapan Tuhan izinkan untuk puasa 3 hari 3 malam, ya terserah Tuhan, ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa inilah yang membuat mereka terlepas daripada masalah besar, keluar dari jalan buntu yang sekali lagi bahwa taruhannya adalah nyawa, karena mereka akan dimusnahkan, ya. Ini bukan masalah main-main ini, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, bahwa apapun masalahnya, kalau di sana ada doa, di situ ada jalan keluar. Dan lewat pertarungan daripada bangsa Israel, akhirnya, saudara, musuh mereka itu dihancurkan, ya. Umat Israel menang, keluar dari masalah tersebut dengan jalan Tuhan menghancurkan pembencinya umat Israel, yaitu Mordekai, digantung di kayu yang sudah dibuatkan, yang menurut Haman
bahwa kayu itu dia akan gantung Mordekai di sana, baru menyembelih semua bangsa Israel. Tetapi terbalik. Kenapa? Karena doa itu memutar keadaan, memutar terbalik keadaan. Ingat itu saudara, doa bisa memutar balikkan keadaan, ya. Dan saudara, itu terjadi kalau kita baca dalam Ester pasal 7 ayat 10. Ester pasal 7 ayat 10. Ester 7 ayat yang ke-10. Lalu Haman pun digantungkan orangnya pada tiang kayu yang telah diperbuatnya akan Mordekai itu. Setelah itu maka padamlah murka Baginda. Iya. Jadi ternyata Baginda amarahnya sangat menyala-nyala setelah dia tahu bahwa yang dijual oleh Haman adalah orang Israel, suku daripada permaisurinya. Ya. Tetapi saudara, yang membuat raja marah itu oleh karena doanya bangsa Israel. Ya. Oleh karena doanya bangsa Israel, maka itu membuat hati daripada raja membela daripada bangsa Israel. Ingat saudara, kalau di dalam kantormu, dalam tempat kerjamu ada orang yang hendak mencelakai engkau, berdoa saja sama Tuhan. Tidak usah saudara mencarikan jalan bagaimana supaya dia keluar, tidak usah. Itu urusannya Tuhan. Tugasmu hanya berdoa saja, berseru sama Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berurusan dengan orang itu. Ya. Pura-pura saya saudara tidak tahu kalau dia benci sama kau. Pura-pura saya tidak tahu kalau dia berusaha melengsarkan saudara. Pura-pura tidak tahu. Nanti Tuhan yang berurusan. Saudara, kita lihat saudara contoh-contoh dalam Alkitab luar biasa, pembelaan Tuhan kepada orang-orang yang hendak bernyejat kepada anak Tuhan. Seperti Haman tadi, mau mencelakai daripada Mordekai, bahkan semua ya sukunya mau dimusnahkan. Tetapi sekali lagi, karena di situ ada doa, maka ada jalan keluar. Kemudian bagian yang keempat, Rasul Petrus keluar dari penjara. Coba dibaca dalam Kisah pasal 12 ayat 4 dan ayat 5. Kisah Rasul pasal 12 ayat 4 dan ayat 5. Kisah para Rasul 12 ayat yang keempat. Setelah sudah ditangkapnya dia, maka dimasukkannya ke dalam penjara, serta diserahkannya kepada 16 laskar menjagai dia 4 orang bergilir-gilir. Maksudnya menghadapkan dia kepada kaum itu kemudian daripada pasar. Yang kelima, maka oleh sebab itu terkurunglah Petrus di dalam penjara, tetapi sidang jemaat itu mendoakan dia kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Iya. Jadi pada waktu Petrus ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara dengan penjagaan yang super ketat, tetapi di sana ada doa. Maka ada pintu keluar dari penjara tersebut. Ya. Tuhan punya cara tersendiri mengeluarkan Petrus dari penjara dan mengutus malaikatnya membebaskan Petrus. Tuhan punya 1001 cara untuk bisa melepaskan kita dari berbagai persoalan dan berbagai masalah yang kita hadapi. Coba dalam Kisah pasal 12 ayat 7 ayat 10, Tuhan mengutus malaikatnya menyertai Kisah para Rasul 12 ayat yang ke-7. Tiba-tiba terdirilah seorang malaikat Tuhan di situ, dan suatu cahaya bersinar di dalam bilik itu. Lalu ditepuknya rusuk Petrus sambil mengejutkan dia, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah belenggunya daripada tangannya. Maka kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, pakailah kasutmu." Lalu diperbuatnyalah demikian. Maka katanya kepadanya, "Pakailah pakaianmu, ikutlah aku." Yang ke-9, maka Petrus pun keluar mengikut dia, tetapi tiada diketahuinya akan perbuatan malaikat itu sungguh, melainkan pada sangkanya sudah nampak suatu penglihatan saja. Setelah dilaluinya ayat 10, setelah sudah dilaluinya kawal yang pertama dan yang kedua itu, maka sampailah keduanya itu ke pintu besi yang menuju ke negeri,
Maka terbukalah pintu itu sendiri kepada mereka itu, lalu mereka itu keluar serta melalui satu lorong, maka dengan sekonyong-konyong gaiblah malaikat itu daripadanya. Iya, saudara, kita melihat di situ bagaimana penjagaannya sangat ketat. Bagaimana pintu berlapis-lapis yang dilewati oleh Petrus. Dari pintu pertama, kedua, sampai dikatakan bahwa pintu terakhir adalah pintu terbuat dari besi baja. Tetapi saudara, anehnya pintu itu terbuka sendiri. Kenapa pintu itu terbuka sendiri? Karena ada doa di sana. Ayat 5, jemaat dengan sungguh-sungguh mendoakan. Doa saudara yang sungguh-sungguh sanggup membebaskan orang yang sedang terpenjara. Ingat itu. Doa yang sungguh-sungguh sanggup melindungi keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu. Jadi saudara, jangan remehkan doa. Sekali lagi, di mana ada doa, di situ ada jalan terbuka. Di situ ada pintu terbuka. Kenapa tidak ada jalan? Karena tidak berdoa. Kenapa pintu tidak terbuka? Karena tidak berdoa. Itu anak Tuhan. Jangan saudara ikut sama seperti orang dunia. Kalau orang dunia dengan segala kekuatannya, segala sesuatu dihalalkan, maka pintu bisa terbuka. Itu orang dunia. Kita beda saudara. Kalau saudara, Tuhan kita itu membuka pintu, saudara, Dia bukan seperti penjaga ya yang ada di supermarket atau yang ada di di pelabuhan yang lagi jaga pintu masuk itu. Ya. Ketika dia buka itu pintu, kita masuk semua kayak kuda dilepas, masuk berebut naik di kapal. Tidak ada itu penjaga, saudara buka pintu kemudian antar saudara naik di kapal, tidak ada. Kalau sampai ada penjaga di pelabuhan antar saudara naik ke kapal, itu berarti saudara adalah orang istimewa. Dan saudara, penjaga kita adalah Tuhan Yesus. Dia bukan hanya membukakan saudara pintu, tapi Dia mengantar saudara sampai tiba di tempat saudara yang tuju. Dimanapun saudara berjalan, Tuhan menyertai saudara. Untuk itu saudara, jadikan Tuhan sebagai pembuka pintu dan sebagai penjagamu. Jangan Tuhan sudah buka pintu, katakan sama Tuhan, bye-bye Tuhan, selamat tinggal. Di tengah jalan saudara dapat jalan buntu, ya. Tapi mari saudara, kita ajak Tuhan berjalan bersama-sama. Dengan kata lain, sekalipun saudara sudah berhasil, saudara sudah ditolong Tuhan, tapi mari terus libatkan Tuhan. Jangan tinggalkan doa. Itu maksudnya. Karena di perjalanan ini banyak liku-liku saudara. Kita tidak tahu saudara, besok apa yang terjadi, lusa apa yang akan terjadi, bulan depan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita. Kita tidak tahu. Yang tahu itu hanya Tuhan. Makanya kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Makanya kita butuhkan uluran tangan Tuhan memegang kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini. Jangan pernah lepaskan tanganmu dari Tuhan. Artinya jangan lepaskan doa. Dan sebagai poin yang terakhir, Rasul Paulus keluar dari penjara. Kisah pasal 16 ayat 23-26. Tuhan melepaskan Rasul Paulus berbeda dengan melepaskan Rasul Petrus. Kisah pasal 16 ayat 23-26. Ayat yang ke-23. Apabila orang itu sudah membalun mereka itu beberapa liang, maka orang itu pun membuangkan mereka itu ke dalam penjara, serta berperintah kepada ketua penjara menjaga mereka itu dengan secukupnya. Maka ia pun setelah sudah menerima perintah yang demikian, lalu memasukkan mereka itu ke dalam penjara tempat yang di dalam sekali, dan memasungkan kakinya dengan kayu pasung. Ayat 25. Tetapi tatkala hampir tengah malam, Paulus dan Silas pun berdoalah sambil menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Maka segala orang yang terpenjara itu pun sedang mendengarkan mereka itu. Maka dengan sekonyong-konyong timbullah suatu gempa bumi yang besar, sehingga berguncang kaki tembok penjara itu. Dengan seketika itu juga
terbukalah segala pintu dan belenggu sekalian orang itu pun terlujutlah. Iya. Jadi saudara, kita melihat di situ bahwa cara Tuhan membuka jalan untuk Petrus beda dengan cara Tuhan membuka jalan bagi Petrus dan Silas pada waktu mereka di penjara. Alkitab mengatakan pada tengah malam mereka berdoa, mereka menyanyikan pujian dan berdoa. Maka apa yang terjadi? Tuhan melepaskan mereka dengan cara mendatangkan gempa. Dan di situ dikatakan bahwa pintu terbuka sendiri, ikatan terbuka sendiri, bahkan mereka dipasung terbuka sendiri. Luar biasa kekuatan doa. Kenapa mereka bisa terlepas daripada belenggu, daripada pasung, daripada penjara? Karena di sana ada doa. Sekali lagi, di mana ada doa, di situ pintu terbuka. Di mana ada doa, di situ ada jalan. Saudara, memang doa ini pahit bagi daging. Ketika kita berdoa, saudara, seakan-akan daging kita ini tidak suka kalau berdoa. Berbeda kalau kita misalnya main game. Berbeda pada waktu kita sedang menonton sinetron. Berbeda pada waktu kita jalan-jalan di pantai, di mall. Itu kesukaan daging semua. Tetapi saudara, berdoa itu adalah sesuatu yang paling tidak menyenangkan bagi daging. Mata cepat mengantuk dan lain sebagainya. Ya, kenapa saudara? Karena iblis tidak mau ada pintu keluar bagi saudara. Iblis tidak mau ada berkat datang kepada saudara. Makanya ketika saudara berdoa, dia hambat dengan cara malas, dengan cara mengantuk ketika berdoa. Makanya saudara, ada banyak orang kalau kita berbicara berdoa malas sekali. Malas sekali berdoa. Tapi kalau kita berbicara mau ditolong Tuhan, ya mau. Tapi kalau kita berbicara mau berdoa, ya tunggu dulu, belum ada waktu. Untuk itu saudara, mari saudara, kita jangan pasrah dengan keadaan. Jangan berserah dengan keadaan. Kalau Paulus sama Silas berserah kepada keadaan, maka mereka sudah membusuk di penjara. Karena mereka dipasung, diikat. Biasanya kalau di penjara itu ya cukup dijebloskan penjara sudah. Tapi ini Alkitab mengatakan mereka dipasung. Saudara tahu pasung kan? Kaki tangan itu kaki itu dipakaikan alat khusus, sudah diikat, tangannya diikat, diborgol. Nah saudara, tetapi saudara, Paulus dan Silas berserah kepada Tuhan dengan berdoa, maka ada pintu keluar bagi mereka. Untuk itu firman Tuhan pada hari ini kesimpulannya, jangan pernah meninggalkan doa. Jangan lalai berdoa sesibuk apapun saudara. Yang saudara katakan, aduh Pak Pendeta, saya sibuk sekali, saya capek sekali, saya tidak ada waktu berdoa. Sebenarnya kata-kata yang tidak boleh keluar dari mulut saudara, itu menyakitkan Tuhan. Ya, sesibuk apapun saudara, secapek apapun saudara, luangkan waktumu, walaupun mungkin 1 detik, 1 menit, atau pokoknya ambil waktu, saudara berdoa kepada Tuhan, walaupun sebentar saja, walaupun hanya berapa kata saja. Tuhan tahu itu. Ya, daripada saudara sama sekali tidak berdoa sama Tuhan. Apalagi kalau sudah katakan, aduh saya capek sekali, ya saya tidak ada waktu berdoa. Aduh Tuhan, Tuhan itu sedih mendengarkan ya hal itu. Kemudian jangan pernah meremehkan doa, karena di mana ada doa, di situ jalan terbuka. Di mana ada doa, di situ berkat mengalir. Sebagai terakhir dalam Matius pasal 18 ayat 19, di mana kita berdoa, di situ Tuhan mendengar dan mengalirkan berkatnya kepada saudara. Silakan ke depan, Eta. Matius 18 ayatnya yang ke-19. Baca. Lagi pula aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang daripadamu sehati di atas muka bumi ini
di dalam barang sesuatu hal. Saya ulangi, lagi pula aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang daripadamu sehati di atas bumi ini di dalam barang sesuatu hal yang akan dipintanya, ia itu akan diadakannya baginya oleh Bapakku yang di surga. 20, karena barang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka itu. Iya. Jadi saudara, itu bicara suami istri. 2 orang sehati di atas muka bumi ini berdoa kepada Bapa di surga, Tuhan kabulkan. Apapun yang saudara minta kepada Tuhan, minta saja. Ya. Karena memang Tuhan tawarkan kepada kita, mintalah. Matius pasal 7 ayat 7. Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Saudara, itu tawaran Tuhan. Kenapa kita tidak mau terima tawaran itu? Kenapa kita tidak respon tawaran itu, saudara? Mari saudara, ya, itu bicara suami istri. Nah, pertanyaannya, kalau sendiri, apakah Tuhan tidak dengar? Dalam Alkitab banyak yang sendiri berdoa Tuhan dengar, seperti Hana misalnya, seperti janda Sarfat misalnya. Tuhan dengar. Tapi saudara, ini bicara suami istri, 2 orang, ya, sehati, 2-3 orang, berarti mungkin di situ ada anaknya. Tuhan tidak mengambil ukuran kalau ada 100 orang, 10 orang, enggak. Beda pada waktu menyelamatkan daripada Sodom. Minta target kalau ada 50, ternyata tidak sampai. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, beda ceritanya. Sekalipun saudara sendiri datang kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Apalagi kalau suami istri, ya, Tuhan mendengarkan. Makanya saudara, sekali lagi, jangan tinggalkan doa. Tetapi saudara, sesibuk apapun saudara, luangkan waktumu kepada Tuhan. Kalau saudara mau melihat perubahan dalam keluargamu, dalam karirmu, dalam kehidupanmu, akan ada perubahan. Jangan tinggalkan doa. Jangan timbul tenggelam, ya, jangan timbul tenggelam. Tapi saudara harus rata terus, ya, jangan timbul tenggelam. Hari ini kuat berdoa, ya, besok tenggelam lagi, tidak berdoa, tidak muncul lagi doanya, ya, sampai Tuhan cari-cari di mana sudah dia. Nah, saudara, mari terus berjalan terus, ya, jangan saudara putus hubunganmu dengan Tuhan melalui doa. Tuhan memberkati firman-Nya.